Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Saya di sini akan menemani kalian sebelum berbuka puasa. Untuk puasanya hari ini gimana? Masih semangat kan? Harus semangat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan sholatnya. Nah, berhubungan ini bulan suci Ramadan, kita dilarang untuk membicarakan orang lain atau menggibahkan orang lain. Perilaku gibah adalah perilaku yang tidak baik di dalam kehidupan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Dampak dari gibah sangatlah dahsyat, bukan hanya dampak antar sesama manusia, tapi dampak dosa yang akan ditanggung akibat dari gibah. Jika yang digibahkan itu benar, maka akan termasuk dosa. Namun, jika yang digibahkan itu tidak benar, maka akan termasuk dusta dan fitnah. Misalnya, seseorang berkata kepada temannya, kamu tahu gak sih, si A itu loh, katanya dia itu dari keturunan yang tidak jelas. Terus ada juga yang bilang kalau orang tuanya itu dari orang yang miskin. Nah, dari ucapan tadi, kalau didengar oleh orang yang dimaksud, pasti dia akan merasa sakit hati dan tersinggung. Inilah bahayanya gibah. Gibah dapat merusak dan mengoyak persaudaraan yang terjalin dengan erat. Gibah juga dapat merubah persahabatan menjadi musuh. Di dalam Uyunul Al-Akbar berkata, orang yang lebih berani mengumbar aib orang lain ketika mereka jauh darinya adalah orang yang memiliki aib itu sendiri. Sementara Imam Syafi'i pun berkata, seseorang jika berakal dan waras, tapi kewarasannya menyibukkan untuk mengumbar aib orang lain, maka layaknya ialah orang yang sakit tapi sibuk mengatasi sakitnya orang banyak. Inilah mengapa di dalam agama Islam gibah itu dilarang. Faktor dari Gibah bisa muncul oleh beberapa faktor. Yang pertama, dari obrolan ramai-ramai atau yang biasa disebut dengan ngerupi. Dari obrolan tak termentu itu, terkadang muncullah sebuah gibah. Yang kedua, gibah bisa muncul saat seseorang ingin mengangkat dirinya di hadapan orang lain. Misalnya, ia berkata bodoh dan mengerjakan sesuatu tidak becus kepada orang lain. Padahal di balik ucapan itu, seolah-olah dialah yang paling hebat dan paling cerdas di antaranya. Lalu yang ketiga, gibah bisa muncul saat obrolan candaan ataupun lelucon. Caranya, dia menyebutkan keburukan-keburukan orang lain hanya untuk bertujuan orang lain tertawa. Di dalam hadis Nabi tertulis di dalam kitab Minjahul Qasidin tertulis jauhilah gibah. Sesungguhnya gibah lebih keras daripada zina. Sesungguhnya orang yang telah melakukan zina dan telah meminum minuman keras, jika mereka bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun, jika orang yang telah melakukan gibah, jika mereka bertobat, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya sebelum yang digibahkan itu mengampuninya. Terkadang di antara kita masih ada yang suka bahkan hobi mengumbar aib orang lain terhadap orang banyak. Tapi lebih parahnya, ada orang yang suka membicarakan keburukan diri sendiri, kejelekan diri sendiri di hadapan orang banyak. Seolah-olah orang akan takjub dan bangga kepadanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup aibnya secara rapat. Namun justru kitalah sendiri yang mengumbar aib itu sendiri. Di dalam agama Islam, kita dilarang untuk mengumbar aib orang lain dan aib diri sendiri, itu hukumnya haram. Dan Nabi pun menjamin, barang siapa yang menjaga aib saudaranya, maka aibnya akan ditutup. Tertulis di dalam hadis, tidaklah seseorang pun mampu menutupi aib saudaranya, melainkan Allah lah yang akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Sementara barang siapa yang mengumbar aib saudaranya, maka bersiap-siaplah, Allah akan membalasnya di hari kiamat kelak.
Sekian dari yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama pribadi saya sendiri. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah ucapan, karena kesempurnaan hanya telah dimiliki oleh Allah SWT. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.